Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Mari kita sama-sama support channel ini biar terus memberikan berbagi informasi seputar dunia trading ya. Oke, jadi di video kali ini kita mau ngebahas tentang if-else statement ya dalam coding di MGL 4. Jadi misalnya kalian bikin EA gitu ya, mau bikin EA atau belajar bikin EA atau mau otak-atik, itu pasti kalian ketemu ya namanya if-else statement itu, karena ini sebuah operator yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dalam kondisi tertentu ya. Misalnya di sini kita buka ya, ini yang EA yang kita bikin kemarin ya dari website. Nah, di sini akan selalu ada if else statement ya, misalnya seperti ini. Nah, ini kondisinya if, jika gitu, jika RSI dan lain sebagainya ke sini ya. Ini kondisinya, kemudian di bawah juga ada jika lagi if. Nah, jadi memang if ini sangat sering ditemukan dan termasuk bagian yang sangat penting ya dalam coding gitu ya. Oke, jadi kita buka aja tab baru ya di sini. Misalnya kita bikin namanya if else seperti ini. Next. Oke, kita akan hapus semua. Ctrl A, delete ya, seperti ini. Kita compile, hasilnya tentu error ya. Kita sini tambah on init gitu ya. Nah, seperti ini. Kita buka bikin badannya gitu ya. Sorry. Oke, sekarang kita compile, tentu hasilnya sudah nggak error ya. Oke, jadi if else statement ini kita akan mengambil sebuah kondisi, mengambil sebuah keputusan gitulah ya gampangnya dalam kondisi tertentu. Misalnya kita ambil contoh di sini, kita mendeklarasikan sebuah variabel global, misalnya kita bikin integer, angka gitu ya. Seperti ini, kita kasih nilai awalnya 0 gitu ya. Seperti ini, misalnya ini contoh aja. Kemudian kita coba tampilkan pakai alert ya. Kita panggil angka variabelnya. Oke, kita compile. Nah, kita lihat di grafik itu belum ada karena kita belum menempelkan ke sini ya, atau diinstal di situ. Kita coba. Nah, ini kita drag aja ke sini, if else ya. Low left trading. Nah, di sini ya nilainya masih 0 gitu. Mungkin lebih jelasnya kita bisa bikin begini ya, nilai angka gitu ya. Seperti ini. Kemudian kita kasih koma, compile. Nah, kita lihat hasilnya. Tunggu sebentar. Tekan F7. Nah, ini ya nilai angka 0 gitu ya. Jadi awalnya nilai angka 0. Nah, tapi kalau kita akan menggunakan sebuah if else statement ya begitu. Nah, di sini misalnya kita bikin sebuah kondisi, misalnya kita ambil gampangnya gini. If gitu ya, buka ini gini ya formatnya. If kita bikin jadi formatnya if, kemudian argumen ya. Nah, kemudian operatornya gitu. Nah, seperti ini biasanya diakhiri dengan titik koma ya. Itu itunya seperti itu formatnya. Jadi misalnya kita ambil contoh if gitu ya. If bid gitu ya. Bid lebih besar daripada open gitu ya. Kalau enggak bukan open lah ya, misalnya high kemarin gitu. High, kemudian kita masukkan shift back-nya satu candle di belakangnya, maka nilai angka, nah ini bisa dirubah karena dengan kondisi ini angkanya misalnya kita kasih nilainya 1 gitu ya, titik koma. Coba kita compile, hasilnya 0. Kenapa 0? Karena bitnya di sini ya, ini bitnya di chart ini ya. Oke, kita klik oke dulu. Di chart GBP USD M15 ini untuk nilai bit itu lebih kecil daripada high. Nah, ini ya lebih kecil daripada high. Jadi kan di sini untuk kondisinya
bitnya harus lebih besar daripada high satu candle di belakangnya gitu. Maka nilainya bisa diganti dengan 1 gitu, diisi nilai baru 1 gitu ya, 1. Bitnya ternyata lebih kecil daripada nilai tertinggi kemarin ya, kita perbesar di sini. Nah ini ya, jadi bitnya ini, nah ini ya teman-teman, jelas itu lebih kecil dari ini. Jadi kondisinya tidak terpenuhi, makanya nilainya masih tetap 0 ya, belum 1. Nah di situ kita bisa memasukkan kondisi lain dengan menambahkan else if gitu ya, else if gitu. Nah, seperti ini, bit lebih kecil daripada high. Nah ini misalnya seperti ini, maka angka kita kasih nilainya misalnya 2 gitu ya, titik koma, kemudian kita compile, maka hasilnya adalah ada yang salah ini. Oh ini ya, else-nya ini. Nah seperti ini, kemudian kita compile, kita lihat hasilnya 2 kan ya. Nah, karena memang bitnya ini lebih kecil daripada high kemarin ya, high yang ini, yang satu candle di belakangnya. Jadi kalau 1 itu kan satu candle di belakangnya gitu ya. Ini kan 0 ini candle ini. Jadi karena ini lebih kecil maka nilainya 2 gitu ya. Kalau lebih besar maka nilainya 1 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi fungsi dari if else itu kurang lebih seperti itu ya. Ini misalnya juga untuk kondisi if else ini kita ambil contoh kedua, misalnya kita selain angka tentu ya bisa pakai ini ya, apa namanya, huruf itu ya, atau tulisan kata juga bisa, misalnya string gitu ya, string. Nah seperti ini, string comment gitu ya. Ini misalnya contoh aja ya, misalnya kita mau nantinya bikin sebuah sinyal gitu ya, kita kasih nilainya 0 untuk awalnya ya, kemudian kita ganti misalnya di sini, kita copy seperti ini aja. Nah misalnya seperti ini. Kita kasih di sini aja ya. Misalnya jika high-nya lebih besar daripada ini, bitnya lebih besar daripada high, maka kita kasih komennya ini ya, untuk string komennya itu kita kasih, nah ini, misalnya sinyal buy gitu, sinyal buy. Nah seperti ini. Kasih titik koma, misalnya kalau lebih kecil kita kasih sinyal sell misalnya. Nah seperti ini, komen misalnya sinyal sell. Nah seperti ini, kita kasih titik koma. Nah seperti ini ya. Nah di sini misalnya kita kasih pemisah gitu ya, misalnya sinyal adalah seperti ini, terus komen seperti ini. Kita compile. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, nilainya 2 ya, dan sinyalnya adalah sinyal sell ya tentu. Nah, di sini misalnya kita hapus. Nah, kita coba di chart yang lain misalnya, atau jangan dihapus ya, aturan kita ganti ke time frame yang lain aja. Oke, seperti ini. Ini ya, di sinyal sell. Kemudian kita misalnya ganti time frame-nya di sini. M15. Nah, sinyalnya masih sell. Kita ganti H1. Nah, ini sinyal buy ya. Nah, ini udah jelas ya. Kita lihat grafiknya. Kita hapus dulu semuanya ini. Nah, sini jelas. Jadi bit, ini bitnya ya. Buat teman-teman pasti sudah tahu ya. Ini bitnya lebih besar daripada ini high yang satu candle di belakangnya ini. Makanya sinyalnya adalah buy dan nilainya adalah 1 ya gitu ya. Nah, itu istilahnya begitulah ya. Ini kan cuma contoh gitu. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa memang untuk if else itu gambaran kegunaannya seperti itu ya. Nah, saya kira mungkin itu ya, cukup jelas. Kita coba tambah satu lagi. Ini kita hapus
mungkin nggak usah dihapus lah ya. Kita tambahkan misalnya kita menggunakan atau mengecek apakah ini akun demo atau bukan gitu ya. Kita bisa menggunakan seperti ini. Misalnya kita masukkan dulu bool, tipe data itu ya, boolean gitu ya. Kemudian demo adalah is demo gitu. Nah ini ya, is demo. Nah, kemudian kita masukkan di sini if gitu ya, jika demo ini sama dengan true, memang apa namanya benar gitu ya, memang ini akun demo gitu ya, maka kita misalnya tambah satu lagi lah ini apa namanya untuk ininya, misalnya kita kasih jangan komen, ini cek demo gitu ya, cek demo. Oke, coba compile dulu, biasanya oke, error ya. Jika akunnya akun demo, maka kita kasih untuk cek demonya. Nah, seperti ini, nilainya adalah ini adalah akun demo gitu ya. Seperti ini, kasih titik koma. Kemudian kalau kita bisa masukkan else gitu ya. Nah, sini kita nggak pakai else if, tapi menggunakan else aja gitu. Selain kalau true berarti kan false gitu ya. Maka apa gitu ya? Misalnya selain itu kita bisa masukkan di sini demo sama dengan ini adalah akun real gitu ya. Nah, seperti ini, titik koma, kita compile. Nah, seperti ini ya. Oke, seharusnya ini nggak masalah ya. Oh, sorry, ini ada yang keliru. Nah, seperti ini. Keliru. Oke ya. Nah, jadi gini hasilnya di sini kalau kita lihat belum muncul ya, karena kita belum panggil di sini untuk itunya. Coba kita pakai ini apa namanya, kita tambahlah di sini misalnya kita kasih nggak usah lah, ini aja cek demo. Nah, seperti ini. Oh, ini kita harus kasih spasi dulu ya. Kita compile. Oh, kebanyakan. Nah, seperti ini. Terlalu banyak ya. Koma-komanya. Oke, sekarang kita coba lihat sini. Nah, ini ya. Ini adalah akun demo ya. Di sini karena di sini memang akun demo ya. Kita lihat, buka di sini. Nah, ini akun demo gitu. Nah, kemudian kalau kita coba pindah ke akun real ya, misalnya di sini, masuk ke akun real. Nah, kita coba lihat hasilnya adalah, nanti tunggu. Nah, ini adalah akun real ya, ini teman-teman ya, bisa lihat ini adalah akun real ya. Nah, jadi memang ini sudah bekerja sesuai dengan rule yang kita bukan rule lah ya, if else-nya memang seperti itu fungsinya gitu ya maksudnya. Nah, seperti misalnya untuk if else ini juga bisa, if di dalam if gitu juga bisa ya buat teman-teman. Mungkin buat yang masih baru mungkin asing. Di sini kita akan coba buat fungsi menggunakan if else ini ya. Jadi if ini bisa masuk ke dalam if lagi. Misalnya kita akan membuat sebuah fungsi untuk menutup transaksi ya gampangnya. Misalnya seperti ini. If seperti ini ya. My close misalnya. Kita bikin aja seperti ini, kita mau buat fungsi. Nah, di sini misalnya kita bikin ini
Kita langsung aja bool bool result kita bikin itu ya seperti ini biasa untuk nilai awal. Nah, di sini kita masuk, kita looping for ya seperti ini. For ya ini looping belum itu ya. Belum kita pelajari. Sebenarnya looping ini nggak terlalu sulit ya. Lebih kecil daripada order. Nah, ini I++. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini setelah kita looping kita akan memasukkan sebuah kondisi ya. Nah, sini biasanya seperti ini ya saya. Kemudian misalnya kita pakai if. Nah, itu order select. Nah, sini kita pilih I, select by post. Kemudian mode trade gitu ya. Saya nggak harus ditulis mode trade itu ya, karena secara default mode trade itu sudah mode trade ya, bukan mode history gitu. Nah, seperti ini. Misalnya seperti ini, if kita kasih jika bukan, kita kasih bukan ya di sini. Nah, seperti ini. Kita misalnya kalau nggak dipilih berdasarkan ini mode trade gitu, kita continue misalnya seperti ini. Nah, kemudian di sini kan sudah if. Nah, kita bisa memasukkan if lagi di sini, misalnya seperti ini. Nah, jika gitu ya, order tipe, nah gini ya, sama dengan OP by, nah seperti ini. Nah, baru sini masukkan lagi kondisi ya, kondisinya jika apa OP by gimana gitu ya, jika. Nah, ini namanya if di dalam if ya. Jadi if-nya kan tadi sudah ini if order tipe by. Nah, di sini ada lagi if, nah gitu ya. Nah, ini namanya if di dalam if. Order close gitu ya. Nah, ini order close. Nah, sini ya tiket, order tiket gitu ya. Nah, kemudian load, order load. Kemudian misalnya ini price-nya ya market info, karena ini apa namanya buy, kita tentu menggunakan mode bid ya, seperti ini. Kemudian untuk slippage-nya misalnya 5, color-nya misalnya kita nggak usah isi lah ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, nah kita tutup ya, kita bisa masukkan result-nya sama dengan true gitu ya. Nah, di sini seperti ini juga apa namanya? Gini, kita itu aja. Result sama dengan true. Oke. Unbalance ini apa ini unbalance? Oh ya, ini ya. Ini belum ditutup ini. Nah, ini apa ini? Oh, ini belum ditulis. Return result. Oke, seperti ini. Masih terjadi, ini udah nggak ada error ya. Oke, jadi seperti ini jika kondisinya apa namanya buy, maka kita akan menggunakan atau itunya ya seperti ini, apa namanya
close-nya kita menggunakan bit ya, karena kan untuk by close-nya menggunakan bit gitu. Nah, ini. Terus kita baru menambahkan lagi, ini if untuk yang ini ya. Tadi kan order tipe by, maka seperti itu gitu. Maka jika else if gitu ya. Nah, seperti ini. Order tipe sama dengan OP cell seperti ini, maka kita masukkan kondisi lagi ya. Nah, sini kita langsung if gitu ya, order close. Ini ya, order close, tiket order tiket, kemudian loadnya order load, kemudian price-nya di sini ya, karena ini sell ya, simbolnya tentu kita bikin seperti ini ya untuk buyer-nya. Sini mode ask gitu ya jadinya. Kemudian untuk sorry. Nah, ini tutup dulu. Kemudian slip page-nya misalnya 5, sisanya kita kosongkan. Nah, di sini sini sudah kita tutup kurung. Jika order tipenya sell, maka kita menggunakan yang ask gitu. Maka result-nya sama dengan true gitu ya. Kemudian kita compile. Nggak ada error ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi penggunaan if else di dalam sebuah kondisi, di dalam apa ya, keperluannya gitulah ya, di apa, untuk membuat EA, dia digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi gitu. Jika misalnya seperti ini ya, ini contoh yang itu kita barusan bikin gitu ya. Jika kondisinya buy, maka kita akan menutup posisi menggunakan bid gitu ya. Nah, sini ya, kan menutup posisi menggunakan bid, karena kan untuk buy ya tentu bid ya. Nah, kalau kita langsung bikin semuanya menggunakan bid, tentu bisa terjadi error ya, itu sudah pasti. Nah, jadi kemudian kalau untuk sell ya tentu menutup posisinya di sini ya, order close-nya harus menggunakan mode ask gitu ya, harga itu ask gitu. Oke ya, jadi teman-teman saya rasa cukup sekian dulu ya untuk video kali ini, untuk if else statement ini. Saya kira sudah banyak contohnya, jadi saya berharap ini sudah bisa ya menambah referensi untuk wawasan if else ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Kalau kalian berminat sama script EA-nya ini, bukan EA lah ini ya, script ini yang barusan kita bikin, ini silakan kalian download, linknya ada di deskripsi, gratis tentunya ya, seperti biasa. Jangan lupa mau tinggalkan like kalian kalau suka dengan video ini, dan masukannya silakan coret-coret di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. If else.